Tanggapan saya pertama-tama adalah ampunilah dia, sebab dia mangapul sagala dan CS-nya tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Jadi dia belum sadar, belum ngeh bahwa saya ini adiknya Yesus. Nah, jadi kalau dia sudah tahu bahwa saya adalah adiknya Yesus, tentu dia tidak akan menolak apa yang saya ungkapkan. Karena segala yang saya sampaikan bukan berasal dari diri saya sendiri. Tapi saya, Franz Donald, adiknya Yesus, hanya menyampaikan apa yang sudah ada tertulis di Alkitab. Dan tentang khusus membahas tentang Allah atau God ya, semua ajaran yang saya sampaikan bukan berasal dari diri saya sendiri. Ya, kalau Yesus bilang di Alkitab, ajaranku bukan berasal dari diriku, tapi dari Dia, Bapa yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, kalau Franz Donald, adiknya Yesus juga berkata, bahwa ajaran yang disampaikan Franz Donald bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan dari egonya sendiri, tetapi dari firman-firman Kristus yang tertulis di Alkitab. Ya, jadi saya hanya menyampaikan kembali apa yang sudah ada tertulis. Nah, sehingga barang siapa, kalau Yesus berkata, barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Saya, Franz Donald, juga bisa berkata, saya, Franz Donald, adiknya Yesus. Barang siapa menolak Franz Donald, dia sama dengan menolak Yesus. Begitu, Bang Valen. Sebentar, saya tak nguncir rambut dulu. Lanjut, lanjut, Bang Valen. Ya, oke. Jadi terkait masalah doktrin pengajaran yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mangapul Sagala, sehingga dari narasi pengajarannya Pak Mangapul dan Pak Mangapul Sagala menarasikan bahwa Anda ini termasuk dari bidat, salah satu bidat kan gitu. Bukan hanya Anda saja yang dikatakan bidat ya. Bahkan Kristen subordinat, bahkan Praxeas yang sama-sama percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mereka bidatkan semua. Apakah karena mereka itu pemenang doktrin di Konsili Nisea, terus mereka sewenang-wenang membidatkan sesama saudara mereka, atau mereka itu buta dan tidak tahu sebenarnya apa itu Trinitas, Bang Frans Donald? Oke, go ahead. Iya. Intinya, semua guru-guru pengajar Trinitas, termasuk Bapak Pandeto Mangapul Sagala ya, semua guru-guru pengajar Trinitas itu adalah orang-orang yang tidak paham dan belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya dan belum mengenal Allah Bapa yang sesungguhnya. Sehingga wajar kalau kemudian tindakannya aneh-aneh, sedikit-sedikit nuduh orang sesat, membidat-bidatkan orang, wajar ya. Karena mereka hanya seperti anak-anak nakal dan anak-anak kurang ajar yang belum kenal siapa dirinya sendiri, siapa Yesus Kristus, dan siapa Allah Bapa yang mengutus Yesus. Saya mau berikan contoh ya. Kalau cuma disebut bidat, Franz Donald bidat, itu belum seberapa. Belum seberapa, adiknya Yesus cuma disebut bidat, tak ketawai. Yesus dan murid-murid Yesus di abad pertama itu bukan cuma disebut bidat. Saya kasih contoh ayatnya. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai 6. Teman-teman bisa baca itu. Ya. Saya bacakan ya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat di antara petualang-petualang pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi Paulus dan Silas dihadapkan ke sidang rakyat. Terus apa kata orang-orang? Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi Paulus dan Silas dan kawan-kawannya, murid-murid Yesus di abad pertama, itu disebut apa? Pengacau dunia. Sehingga sangat wajar jika saya, Franz Donald, Beni Irawan, dan teman-teman saya juga di Indonesia dinyatakan sebagai pengacau gereja dan kekristenan. Ya, sama, Yesus dan murid-muridnya disebut sebagai pengacau dunia. Ya, maka saya sebagai adiknya Yesus sangat wajar kalau disebut sebagai pengacau gereja di Indonesia. Suatu saat mungkin saya juga disalib, dibunuh, digantung disalib. Mungkin juga wajar, karena saya adiknya Yesus. Kemudian, di dalam Markus 3 ayat 21, Yesus juga disebut gila. Yesus disebut gila. Kemudian, di Matius 27 ayat 62 sampai 63.
Yesus juga disebut sebagai si penyesat. Jadi tidak katakan si Yesus itu, enggak. Orang-orang tidak berkata si Yesus itu, tapi mengatakan si penyesat itu. Jadi Yesus juga disebut sebagai penyesat, bidat, karena ajaran yang disampaikan dianggap ajaran yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama di zaman itu. Nah, tetapi bagusnya di zaman now, sebenarnya bagi orang-orang yang mau jujur ya, gini, jadi kalau zaman sekarang ini kan banyak gereja masing-masing mengaku paling benar dan menganggap kelompok lain sebagai bidat. Satu contoh, Bapak Mangapul Sagala bisa mengatakan saya dan teman-teman saya sebagai bidat. Saya pun juga bisa balik mengatakan Mangapul Segala dan teman-teman sebagai bidat. Nah, kemudian artinya saling menuduh sebagai bidat. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Di zaman sekarang kita mau memverifikasi, mau melihat mana yang bidat sesungguhnya itu gampang. Karena ada Alkitab, ya. Ada Bible, ada ukuran. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi imannya orang yang Kristen yang asli ya. Kita mau tahu Kristen yang asli atau enggak. Itu ukurannya adalah firman Kristus. Bukan firman atau kata-katanya Franz Donald. Bukan kata-katanya Mangapul Sagala. Bukan kata-katanya pendeta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan sebagainya. Bukan. Tapi kata-kata Kristus. Nah, sedangkan arti bidat atau bid'ah, bidah, ya, itu kan ajaran baru yang menyimpang dari kitab suci. Jadi teman-teman kadang jangan takut disebut bidat ya, karena arti bidat itu hanya ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Nah, bisa dicek. Kalau ada orang menuduh bahwa ajaran saya menyimpang dari kitab suci, silakan diuji. Misalkan di kitab suci Yesus berkata, ketika berbicara tentang Allah yang benar, apa kata Yesus? Siapa Allah yang benar menurut Yesus? Allah yang benar adalah Bapa. Itu tertulis dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Dalam doanya Yesus, Yesus menyebut, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus utusan Bapa. Nah, ini kata-kata Yesus. Maka tadi saya katakan di awal, yang saya sampaikan ini kata-kata Yesus. Jadi barang siapa yang menolak pernyataan saya, bukan menolak diri Franz Donald. Anda sedang menolak Yesus. Anda adalah antikris. Semua guru-guru pengajar Trinitas, sesungguhnya kalian adalah antikristus. Ingat ya, antikris itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, bukan ajaran-ajaran dari luar gereja. Di Alkitab sudah dikatakan, antikris datang dari orang-orang gereja. Antikristus itu orang yang menolak Kristus. Yesus yang benar itu Kristus, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Maka ketika Anda mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma jadi manusia, maka Anda adalah antikristus. Ya. Kembali ke istilah bid'ah atau bidah. Bidah. Ya. Ajaran menyimpang dari kitab suci. Itu sudah diingatkan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Korintus adalah tulisannya Paulus. Paulus sudah mengingatkan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Lainnya dari mana? Lain daripada yang kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil itu artinya kabar baik. Jadi kalau ada orang memberitakan kabar baik yang berbeda daripada yang diberitakan oleh Petrus, oleh Paulus, oleh murid-murid Yesus di Perjanjian Baru, maka itu adalah kabar baik atau Injil yang lain. Jika Yesus Anda berbeda dengan Yesus yang tertulis di Alkitab, maka Yesusmu adalah Yesus lain, alias Yesus palsu. Yesus yang asli adalah Mesias, Kristus, Al-Masih, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Nah, jika Yesusmu adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma menjadi manusia, maka jelas Yesusmu bukan Kristus.
Nah, oleh sebab kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka kamu adalah anti-Kristus. Very clear. Zaman now itu sudah tidak gampang. Orang mau dibohong-bohongi seperti zaman dulu. Dulu bisa saling membidat-bidatkan. Dan kita tidak tahu, kita tidak ada ukurannya. Ini gampang mengukurnya, Bang Valen. Bang Valen misalkan ada di Malang atau di Surabaya. Kita mau mengukur panasnya suhu di Surabaya hari ini ada berapa. Ada ukurannya. Ada termometer udara untuk mengukur. Kita semua bisa tahu. Tidak bisa dibohongi lagi. Yang satu bilang, oh panasnya 40 derajat. Yang satu bilang 30. Yang satu bilang 35. Yang benar yang mana? Karena yang banyak ngomong bilang 40 ada 1 juta orang. Yang bilang panasnya cuma 35. Cuma 10 orang. Apakah berarti yang benar yang mengatakan panas kota Surabaya 40 derajat? Nah, untuk mengetahui mana yang benar tinggal diverifikasi. Pakai termometer udara. Semua orang bisa tahu ukurannya yang benar yang mana. Karena ada alatnya. Itu ilustrasi ya. Nah, begitupun ketika kita mau bicara tentang kekristenan, tentang siapa Allah yang benar, itu ada ukurannya, bos. Alkitab sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa. Sudah ada ukurannya. Ini yang menjadi ukuran, patokan. Roma 10 ayat 17, saya ulangi lagi untuk kesekian kalinya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau Anda bilang, oh saya beriman bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa karena saya mendapat penglihatan. Itu iman yang tidak alkitabiah. Iman yang alkitabiah harus mendengar dari kata-kata Kristus. Maka ketika bicara tentang Allah, yang terhormat Bapak Mangapul Sagala dan kawan-kawannya, iman Anda kalau betul-betul iman yang Kristen, Anda pasti percaya kata-kata Yesus bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Trinitas, maka jelas iman Anda bukan iman yang berdasarkan kata-kata Kristus. Sesuai dengan Roma 10 ayat 17, iman Anda gugur. Anda tidak layak disebut Kristen. Anda cuma mirip Kristen. Seolah-olah seperti Kristen. Tapi pada hakikatnya, Anda Kristen palsu. Yeah. Very clear. Allahnya aja beda. Satu-satunya Allah yang benar bagi orang Kristen. Paulus mengatakan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus saja mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Itu dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dalam surat Paulus yang lain, dalam 13 surat Paulus, semua di salam pembuka atau salam penutupnya, Anda baca. Paulus selalu memberitakan salam. Salam, saya kasih contoh. Jadi biar enggak ngomong tok ya. Kita coba buka surat, salah satu surat Paulus. Kita lihat di surat Roma misalkan. Pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang disebut Allah itu Bapa oleh Paulus. Tidak ada Paulus berkata dalam suratnya, salam kepada jemaat di Korintus, di Roma, atau enggak, dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak ada. Ya. Jadi jelas yang bidat, yang ajaran menyimpang dari kitab suci, itu ajaran Trinitas. Jadi dengan demikian, dengan segala hormat dan terpaksa saya katakan, seluruh guru-guru pengajar Trinitas adalah bidat yang teriak. Bidat. Ya. Kalau ilustrasinya seperti maling, teriak maling. Koruptor, teriak koruptor. Bajingan, teriak bajingan. Mereka yang kurang ajar, tapi mereka menuduh orang lain kurang ajar. Mereka sendiri yang bidat. Trinitas itu ajaran bidat. Tidak ada di kitab suci. Tidak ada mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nabi-nabi di perjanjian lama, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Musa, dan semua nabi-nabi, tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Nggak ada. Nah, artinya tiba-tiba abad Jisamsu, abad 234. Ya, jadi mulai dari nabi-nabi di perjanjian lama semua tidak ada mengajarkan Trinitas. Sampai Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Paulus tidak mengajarkan Trinitas. Petrus tidak mengajarkan Trinitas. Kitab-kitab perjanjian baru semua tidak mengajarkan Trinitas. Sampai kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu juga tidak mengajarkan Trinitas. Ya. Tiba-tiba abad
2, 3, 4 muncul ajaran baru. Nah, ini namanya bidat. Jadi Anda ngomong bidat, bidat ini harus dijelaskan apa arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab suci. Trinitas ternyata yang terbukti tidak sesuai dengan kitab suci. Maka dengan demikian, hai Mangapul Sagala dan kawan-kawan, jika Anda menuduh saya, Frans Donald dan teman-teman saya sebagai bidat, Anda sedang bertindak seperti maling yang teriak maling, alias bidat teriak bidat. Oke, gitu dulu Bang Valen. Silakan. Ya, mantap sekali ya bagaimana penjelasan dari Bang Frans Donald terkait bidat teriak bidat. Tetapi sebenarnya seperti apa sih Bang Frans kalau kita runut pengajaran Trinitas itu ya? Konsepnya seperti apa? Apakah pernah bahwa Allahnya Abraham ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu mengajarkan konsep Trinitas. Terus yang kedua, itu Trinitas itu pertama kali diajarkan sama siapa? Apakah Tuhan itu mengajarkan Trinitas atau enggak, Bang Frans? Untuk merespon pengajaran dari Pak Mangapul Sagala ini. Jelas sekali. Makanya saya katakan semua orang bisa meng-cross-check sendiri, memverifikasi sendiri. Di Alkitab, baik di Alkitab Ibrani atau Alkitab Yahudi ya, yaitu kitab perjanjian lama, maupun kitab-kitab perjanjian baru. Bisa dicek sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Mana ada ajaran Trinitas. Mana ada nabi-nabi perjanjian lama mengajarkan Trinitas. Ya. Saya kasih uraian sedikit ya. Satu rahasia yang sudah menjadi hal yang bukan rahasia sebenarnya. Karena zaman melek internet ya. Pada dasarnya kekristenan yang asli, itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan iman Yahudi. Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Dan tercatat dalam Yohanes 4 ayat 22. Yesus berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami, jadi Yesus menunjuk kami, artinya Yesus dan teman-temannya, Yesus dan murid-muridnya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dalam hal ini, Yesus membenarkan ajaran Yahudi. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang Yahudi Allahmu salah, konsep Allahmu salah. Tidak. Ketika bicara tentang Allah, Yesus tegas menyatakan bahwa Allah yang dia beritakan adalah Allahnya bangsa Yahudi. Itu sebabnya yang dalam hukum utama Shema atau Shema yang tertulis di Markus 12 ayat 29 itu. Ya. Dia menunjuk kepada Shema atau Hashem sebagai Tuhan atau Adonai yang Esa. Jadi Yesus tidak mengatakan Trinitas, tidak. Nah, kemudian itu sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4 ya. Markus 12 ayat 29 sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Nah, kemudian begitu pula dengan keimanan yang dipahami oleh para rasul murid-murid Yesus, penerus Yesus. Dalam Galatia 3 ayat 20. Dalam Roma 10 ayat 12. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Nanti teman-teman buka sendiri ayatnya. Saya tidak bacain satu-satu. Ya. Di situ jelas sekali mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Saya kasih contoh satu wis. Yang 1 Timotius 2 ayat 5. Perhatikan baik-baik. Ini ajaran Paulus kepada Timotius, dan Timotius mengajar orang-orang banyak. Karena Allah itu Esa. Allah apa? Esa, satu. Dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus dalam 1 Timotius 2 ayat 5 ini diidentifikasi dengan sangat jelas sebagai perantara. Jadi Allahnya satu, perantaranya juga satu. Allah mau memberitahu manusia di zaman itu melalui Yesus perantaranya. Jelas Yesus perantara.
menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Nah, di tengah-tengahnya ini Yesus. Allahnya satu, yaitu Hashem atau Shema atau Yehova atau Yahweh. Perantaranya juga satu, yaitu Yesus. Kan very clear. Tidak ada Yehovanya 3 pribadi, Trinitas, Yesusnya Trinitas, manusianya juga Trinitas. Kan enggak begitu. Sama-sama Esa dikatakan 1 Timotius 2:5. Allahnya satu, atau Esa, perantaranya juga satu. Jadi very clear. Rasul-rasul penerus Yesus tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Tadi di 1 Korintus 8 ayat 6 sudah saya ungkapkan ya, saya ulangi lagi. Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Buka telinga Anda mangapul sagala dan CS-CS-nya. Anda ngaku Kristen. Anda ngaku percaya Alkitab. Alkitab mengatakan surat Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, bagi Paulus dan teman-temannya, termasuk saya, Frans Donald, adiknya Yesus. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi Mangapul Sagala dan teman-temannya mengatakan, bagi kita ada Allah Trinitas. Loh, sekarang kita cek. Anak SD, anak SMP aja bisa tahu. Siapa yang bidat di antara kita? Saya, Frans Donald, memberitakan apa yang ada tertulis di Alkitab. Mangapul Sagala memberitakan apa yang diajarkan oleh dogma-dogma gereja. Siapa yang Alkitabiah? Silakan dijawab. Orang seluruh dunia bisa menjawab sendiri. Ini gampang, Paul. Gampang sekali. Yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh mulutnya Frans Donald, persis seperti yang ada tertulis di Alkitab. Bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapa. Sedangkan yang disampaikan oleh Mangapul Sagala dan CS-CS-nya itu. Mana dasar ayatmu, Mas Bro? Come on, mana? Ampun deh. Nggak ada. Nggak ada. Paling menurut bapak-bapak gereja. Menurut konsili Nikea. Menurut konsili Konstantinopel. Menurut konsili Kalsedon. Itulah konsili-konsili Sontoloyo itu. Itulah yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang membuat Yesus menjadi Allah yang Maha Kuasa adalah konsili Sontoloyo. Yang pertama konsili Nikaya tahun 325. Kemudian diteguhkan. Ini baru duinitas, belum trinitas. Tahun 381. Konsili Konstantinopel. Ini baru jadi trinitas. Terus ribut lagi. Tahun 451. Dikukuhkan untuk meneguhkan doktrin trinitas. Dibuatlah doktrin baru bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang kita kenal sekarang sebagai Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, jadi jelas mana yang bidat. Konsili-konsili itu ajaran bidat. Konsili Nikea itu bidat. Konsili Konstantinopel itu bidat. Konsili apalagi? Kalsedon itu bidat. Arti bidat ingat ya, ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian doktrin Trinitas tidak diajarkan dalam perjanjian lama. Ini tertulis juga di dalam New Catholic Encyclopedia. Gereja Katolik sendiri, Roma Katolik sendiri ngaku. Tertulis dalam New Catholic Encyclopedia. 1967 halaman 306. Mengatakan bahwa doktrin Trinitas, the doctrine of Trinity, tidak diajarkan dalam perjanjian lama. Ya, tadi Bang Valen sempat bertanya, bagaimana dengan di perjanjian lama ada Trinitas enggak? Enggak ada. Yang bikin Trinitas aja lo ngaku. Gereja Katolik itu yang bikin Trinitas. Penciptanya Trinitas saja ngaku bahwa Trinitas itu enggak ada di perjanjian lama. Lah kok misalnya sekarang ada pendeta-pendeta Protestan model-model Mangapul Sagala dan gereja-gereja reform yang sok lebih hebat dari Katolik mengatakan, oh Trinitas ajaran di Alkitab. Yang membangun, yang mendirikan Trinitas dulu, gereja Roma Katolik aja ngaku bahwa Trinitas bukan ajaran dari Alkitab kok. Anda kok malah akrobat, apalagi jungkir balik, ya, berusaha
eisegesis, mencomot-comot, mencari-cari ayat di Alkitab seolah-olah mengajarkan Trinitas. Ya, nah jadi seperti itu yang terjadi. Ini saya kutipkan tulisan dalam Christian Doctrine of God, Dogmatics ya, buku judulnya Christian Doctrine of God, doktrin Kristen tentang Allah. Ya, tulisannya Emil Brunner, 1950, halaman 205, 226 dan 238. Dia mengatakan demikian. Sejarah, teologi, dan dogma Kristen mengajar kita untuk menghargai Trinitas sebagai elemen khas dari ide kekristenan tentang Allah. Tapi di sisi lain, kita harus jujur mengakui bahwa doktrin Trinitas tidak terbentuk sebagai bagian dari orang-orang Kristen mula-mula yang menuliskan Perjanjian Baru. Nah, jadi kalau orang jujur mesti ngaku seperti ini. Tidak ada jejak dari ide seperti ini dalam Perjanjian Baru. Pemikiran yang misterius ini, atau misterium logicum ini, bahwa Allah itu tiga tetapi satu, berada sepenuhnya di luar pesan dari Alkitab. Ya, jadi doktrin tentang adanya tiga pribadi Allah, tres personae una substantia, berasal sepenuhnya dari luar konsep Alkitab. Itu dari luar Alkitab, bukan dari dalam Alkitab. Saya lanjutkan. Ini adalah misteri yang gereja letakkan dalam keimanan. Tetapi tidak ada hubungan dengan ajaran Yesus dan para rasul. Loh, ya. Jadi tidak ada hubungannya ajaran Trinitas itu dengan ajarannya Yesus dan para rasul. Nggak ada. Maka bisa dikatakan Trinitas adalah ajaran yang keluar atau menyimpang dari ajaran Yesus dan ajaran para rasul. Nah, karena menyimpang, maka boleh disebut sebagai bid'ah. Bidat. Ya. Jadi Trinitas itu ajaran bidat. Tapi ketika dia sebagai bidat, kemudian dia menuduh orang-orang yang tidak percaya Trinitas sebagai bidat, maka para guru-guru penggagas Trinitas bisa kita sebut sebagai bidat-bidat yang teriak bidat. Alias maling-maling yang suka teriak maling. Saya lanjutkan. Tidak ada satupun rasul yang pernah bermimpi memikirkan bahwa ada tiga pribadi ilahi. Jadi tidak ada rasul-rasul berpikir Allah itu ada tiga pribadi. Tidak ada. Yang hubungan mutualnya dan kesatuannya menciptakan paradoks, pertentangan yang di luar pengertian kita. Nah, jadi Emil Brunner sudah mengatakan, menciptakan paradoks dan pertentangan. Dan sampai hari ini para pengajar Trinitas itu bertentangan sendiri. Saya dulu punya teman baik, pendeta Ahmad Wilson namanya. Ahmad Bukhari. Kemudian menjadi orang gereja, namanya menjadi Ahmad Wilson. Dia itu punya teman pendeta banyak. Dia juga guru di sekolah teologi, beberapa sekolah teologi di Semarang dan di Jawa Tengah. Sekarang sudah almarhum ya. Dia pernah bilang kepada saya, ketika dia mengumpulkan teman-teman pendetanya itu di sekitaran Semarang dan Jawa Tengah. Ketika ada 10 pendeta pengajar Trinitas, itu bisa ada 11 versi Trinitas. Nah, maka beberapa minggu yang lalu ada Luga Tambunan juga membuat sebuah Trinitas versi baru. Ya. Ya selalu begitu. Karena ini dikatakan, ini dari zaman dulu sudah diberitahu. Menciptakan paradoks dan pertentangan. Di Indonesia khususnya Trinitas yang gede itu kan yang gencar diajarkan oleh Nurseno Bambang itu sama, ya Bambang Nursena itu sama dengan Daniel Biantoro. Dan juga Trinitas versinya Gereja Reform. Wah ini dua golongan besar ini kan bertentangan terus, bercekcok. Saling menganggap bidat. Ya, karena memang Trinitas selalu menciptakan pertentangan. Nah, itu namanya ajaran dari iblis. Ajaran antikristus. Sekali lagi dengan segala hormat saya harus tegaskan. Trinitas ini ajaran seolah-olah ngakunya percaya Kristus. Tapi Kristusnya ditutup-tutupi. Kristus atau Masiah atau Mesias atau Al-Masih. Itu kan artinya orang yang diurapi oleh Allah. Sedangkan ketika guru-guru pengajar Trinitas mengatakan Kristus adalah Allah, itu artinya begini. Orang yang diurapi oleh Allah adalah Allah yang maha kuasa. Itu kan ajaran orang sakit jiwa. Sama seperti saya bilang. Istri saya adalah suaminya itu sendiri. Suami adalah istri. Istri adalah suami.
Itulah yang terjadi ketika Anda mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Arti Kristus kan orang yang diurapi oleh Allah. Jadi jika Anda mengatakan Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, berarti Anda mengatakan orang yang diurapi oleh Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu gimana, Pak? Bahasa opo ngono kuwi iku? Oke, begitu dulu Bang Valen. Jadi sejarahnya begitu, sejarah singkatnya terjadi ya. Bahwa yang terjadi adalah karena konsili-konsili Sontoloyo itu. Saya berani mengatakan begitu karena Romo-Romo Katolik sendiri banyak yang mengakui. Ya, di video yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa Romo Tom Jacobs almarhum, Romo Bono juga mengatakan ajaran konsili-konsili itu beda dengan ajaran Alkitab. Romo Bono bahkan mengakui saya lebih memilih Alkitab daripada bahasa dogma. Romo Bono ngomong gitu. Nah, sehingga saya sekarang bisa mengatakan Romo Gereja Katolik sendiri banyak yang mengakui bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Dan saya sebagai orang yang KTP saya juga masih Katolik ya. Maka nama saya kan Francis, nama baptis saya Franciscus. Nama saya Donald, nama asli Ignatius. Jadi Franciscus Donald Ignatius ini nama Katolik jelas. Jadi saya adalah seorang Katolik yang menentang dogma ajaran sesat Gereja Katolik. Wih, keren nggak? Keren nggak? Keren. Siapa dulu? Adiknya Yesus. Oke, lanjut Bang. Ya, oke. Terima kasih ya. Cukup mantap, lugas, jelas, spesifik yang disampaikan sama Bang Frans Donald ya. Oke, Bang Frans, kita di sini hadir dari Kristen subordinat yang juga korban bidat dari Trinitas ya. Saya sapa dulu Kristen subordinat, di sini ada bidat Pak Jody. Silakan Pak Jody, narasinya untuk merespon narasi dari Pak Mangapul Sagala. Silakan Pak Jody. Baik, selamat siang ya buat para viewer juga buat Bro Frans Donald sama Bro Valen ya. Kalau kita melihat-lihat ya di dalam tren konten sekarang ini cukup bagus ini Bro Valen sama Frans Donald ya. Karena saya melihat juga ada penjadwalan ya antara Pak Isra Soru dengan Uniriva begitu. Nah, semoga itu baik Uniriva maupun channelnya Bro Valen itu sebagai pionir ya. Pionir bagaimana para kontainer ini istilahnya memiliki perdebatan yang cukup bagus ya dari sisi akademik. Nah, mengenai sisi akademik dari apa yang disampaikan Bro Frans Donald itu saya membenarkannya. Ya, saya membenarkannya, walaupun ada beberapa koreksi ya. Ini menurut saya. Jadi begini, sebetulnya doktrin yang beredar di zaman now itu adalah bukan Trinitas ori begitu. Ya, kalau kita itu melihat secara alur ya, doktrin zaman now yang beredar itu ya yang kita kenal begitu, itu sudah mengalami amandemen. Nah, contoh itu apa yang dinarasikan oleh Aderion gitulah, Aderion dan Pak Erben dan CIA begitu, grup CIA begitu. Itu sebetulnya adalah oneness, ya oneness kontra praxeas atau oncop. Nah, saya kenapa berulang kali memberikan label demikian ya supaya tidak ada kebingungan begitu, tidak ada kebingungan baik bagi para viewernya Bro Valen maupun para apologet Muslim ya. Nah, semoga ini beberapa koreksi juga bisa meluruskan. Lalu kemudian doktrin reform ya, doktrin reform itu juga bukan Nicea. Ya, bukan Nicea, itu juga mengalami amandemen ya. Reform itu sudah ada amandemen. Jadi ya saya juga masih agak bingung mengambil kesimpulan. Jadi ada yang menarasikan bahwa satu Allah, tiga pribadi. Contohnya William Lane Craig. Lalu kemudian di dalam Google itu saya pernah baca juga
bukunya Robert Letham itu juga sama ya, satu Allah, tiga pribadi. Dan itu juga persis ya dengan katekismus Gereja Katolik ya, satu Allah, tiga pribadi. Nah itu. Jadi itu simetris ya dengan simbolum Athanasium ya, satu Allah, tiga pribadi. Nah itu bukan Trinitas sebetulnya. Dan itu juga menurut saya juga bukan Homoousios Nicea. Lalu kemudian ada variasi lain ya, itu Pak Pendeta Esra Soru, Reform ya, itu tiga pribadi satu hakikat yang saling mendiami atau perikoresis. Nah itu sebetulnya adalah triteos sebetulnya, triteos yang setara. Triteos yang setara yang saling perikoresis. Nah, itu kalau kita teliti ya dari apa ya eksegesis bunyi-bunyian kredo itu juga amandemen juga. Nah, justru yang paling mendekati dengan eksegesis kita menafsir dari bunyi-bunyian kredo yaitu adalah Pak Suhento Liau. Nah, yaitu triteos yang setara ya, tres omnipotentem yang setara yang terpisah. Nah, itu yang saya ingin istilahnya itu mencoba untuk memberikan warna doktrin kepada masing-masing tokoh apologet dunia modern ini ya. Supaya para viewer dan beberapa apologet itu semakin jelas gitu warna doktrinnya masing-masing. Nah, apa yang dinarasikan oleh Bro Frans Donald bahwa mereka itu decoupling terhadap Alkitab itu benar. Nah, jangankan decoupling terhadap Alkitab, ya mereka bahkan decoupling terhadap Nisea. Jadi nggak usah jauh-jauh Bro Frans Donald ya. Mereka saja decoupling terhadap Nisea. Jadi istilah decoupling itu kenapa saya gunakan istilah seperti ini? Ya supaya analoginya tuh mudah dipahami oleh para viewernya Bro Valen ya. Jadi yang namanya gardan atau as itu kan biasanya dikoplingkan dengan gearbox begitu. Nah, gearbox itu memiliki pergerakan. Nah, begitu. Kenapa tujuan dikoplingkan begitu? Nah, tujuannya itu dia tuh bisa mendapat pengakuan ya bahwa dia itu memiliki arah yang simetris terhadap pusat energi pergerakan itu, pusat torsi dari pergerakan itu. Nah, contoh kalau misalkan kita lihat ya dari narasinya Bro Aderion atau Pak Erben begitu. Nah, kalau kita teliti dan kita kupas ya, ketika berdebat dengan Bro Valen bahwa Allah Esa terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh, nah ini sebetulnya sudah decoupling dengan Nisea. Ya, gitu. Nah ini masalahnya banyak yang belum tahu begitu personalnya. Jadi masih ya, beritahu lagi Pak, yang keras Pak. Nah makanya kita jelaskan seperti ini supaya semakin clear begitu ya. Nah, ya, saya akan tambah. Makanya ini istilah-istilah yang seperti ini yang mendasar ya di dalam warna doktrin eksegesis hakikat Allah. Nah ini kalau kita itu bisa tata kembali begitu. Nah kita agak memiliki cara yang lebih mudah. Nah, cara yang lebih mudah untuk melawan doktrin homoousios ini. Nah, kenapa demikian ya? Karena mereka tuh sebetulnya tuh establish atau berdiri atas kembuletan begitu. Jadi mereka tuh berdiri atas kembuletan. Nah, kalau kita bisa mengurai kembuletan itu, nah itu lama-lama itu pondasinya itu akan roboh dengan sendirinya. Nah, jadi kalau kita tuh bisa membuktikan bahwa mereka tuh decoupling terhadap Nisea, jadi mereka tuh memiliki roda pergerakan gigi yang mandiri, nah, itu nanti akan jauh lebih mudah ya ketika kita mendebat mereka.
Nah, makanya saya seneng ini baru tren ya. Jadi Unireva melawan Pak Isra Soru, lalu kemudian siapa tahu Pak Mangapul Sagala mau debat di channelnya Bro Valen. Wah, ini benar-benar tren yang sangat istimewa. Nah, semoga ini nanti akan semakin berlanjut ke arah depannya, dan semoga para viewernya Bro Valen juga semakin cerdas di dalam memahami doktrin fundamental ini. Terima kasih. Sekian dulu, Bro Valen. Saya lanjutkan ke Bro Frans Donald. Makasih. Oke, saya langsung aja ya, biar menghemat waktu ya. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak, apa itu namanya? Jody. Pak Jody. Ya, saya akan betul. menambahkan. Jadi betul. Jadi sejarah gini. Hari ini kan kebanyakan. Halo, ini kok mati ya? Halo? Halo, dengar. Dengar ya? Lanjut. Iya. Jadi hari ini banyak orang yang menyangka bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta seperti Esra Soru, kemudian Stephen Tong, kemudian Nursena Bambang, Gracia Pelo, dan kawan-kawan yang sering mengatakan bahwa Trinitas itu sudah ada sejak ajaran bapak-bapak gereja. Dan semua bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Nah, jadi kata-kata ini kan didengung-dengungkan, Pak. Semua bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Sedangkan Trinitasnya ternyata Trinitas versinya yang berbeda juga. Versinya Bambang Nursena dan Gracia Pelo itu yang dimaksud ya. Juga beda dengan Trinitas versinya Esra Soru. Nah, tapi saya mau mengajak teman-teman untuk tahu ya. Jadi para netizen, bahwa saat konsili Nikea itu dilakukan, itu ada sekitar 1.800 uskup. 1.000 uskup di Romawi bagian timur, dan 800-an di Romawi bagian barat. Nah, maka karena perbedaan pemahaman, maka diadakan konsili pertama, konsili ekumene pertama, yaitu Nikea, tahun 325. Dan di konsili Nikea itu, kehadirannya itu banyak, ini saya supaya teman-teman kebuka, Bang. Dari 1.800 uskup, itu yang hadir cuma sekitar 300-an. Catatan sejarah mencatat. Ya. Eusebius mencatat kehadiran 250 uskup. Athanasius mencatat kehadiran 318 uskup. Dan Eustatius dari Antioquia mencatat kehadiran 270 uskup. Ya, kita bulatkan aja, kira-kira sekitar 300-an uskup. Nah, yang hadir dari uskup-uskup yang berbeda pandu, dari 1.800 yang hadir cuma 300. Nah, dari 300 ini juga terbagi menjadi 3 paham utama. Ada banyak paham yang berbeda-beda, tapi diringkaskan ada utama. 1, percaya bahwa Yesus itu ciptaan, Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Kelompok yang kedua, percaya Yesus sungguh Allah yang Maha Kuasa. Yang ini nanti jadinya mengangkat Yesus jadi Allah. Dan yang ketiga, ini ingin mempersatukan dua golongan ini. Ya, Yesus itu memang bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi miriplah seperti Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi dari 300 audien itu, terpecah lagi menjadi 3 kelompok besar itu. Dan itu belum bulat. Masih terjadi pertentangan terus. Maka sampai ada yang dibuang, diekskomunikasi, diasingkan. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Pak Jody bahwa Trinitas sejak awal muncul itu sudah terjadi perdebatan dan ketidakakuran, tidak ada keseragaman. Jadi adalah bohong besar jika hari ini orang-orang seperti Gracia Pelo dan kawan-kawan mengatakan bahwa Trinitas sejak bapak-bapak gereja awal itu semua percaya Trinitas. Itu adalah penipuan publik. Ya, sekali lagi. Semua orang yang mengatakan bahwa ajaran Trinitas itu sudah ada sejak zaman bapak-bapak gereja, seolah-olah seluruh bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Ini adalah sebuah penipuan publik. Faktanya yang benar adalah Trinitas memang sudah ada sejak abad Ji Samsu atau sekitar abad 234. Tetapi bukan semua bapak-bapak gereja. Malahan banyak bapak-bapak gereja yang tidak percaya Trinitas. Nah, fakta ini yang harus diungkap. Nah, supaya
menjadi edukasi ya para netizen dan yang pemerhati channel ini juga bisa memahami bahwa inilah yang terjadi dalam dunia gereja atau kekristenan. Begitu Bang Valen. Ini kok di layar saya mati ya anunya ya, kameranya. Enggak, di sini terlihat. Mungkin dari signalnya Bang Frans. Kalau di YouTube saya terlihat jelas. Oh, terlihat jelas kok. Ya. Jelas banget, masih bagus banget. Ya wis, enggak apa-apa. Ini mati. Jadi live-nya 45.218. Jadi 45.18 itu sana sudah sampai berapa menit live-nya itu? 45 berapa? Di sini 50. Ya, mungkin Bang Frans keluar nanti masuk lagi. Nah, bisa itu. Mungkin dari gitu signalnya Bang. Iya. Oke. Memang apa ya, online tuh kayak gitu. Memang problemnya biasa memang. Ya, ini gimana Trinitas? Kok nggak ada yang masuk ini? Nggak ada yang masuk, Bro Valen. Channel saya kayak kuburan bagi Trinitas. Kuburan. Padahal kita ya diskusinya ringan-ringan saja ya, Bro Valen ya. Nggak pernah berat-berat padahal ya. Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Yesus itu bukan Bapa? Biasanya langsung keluar dari StreamYard. Padahal cuma ditanya gitu doang. Iya, yang susahnya itu gini Pak Jody. Kalau mereka ditanya, ditanya itu susahnya begini. Jadi begini Bang Valen. Nah, udah kalau jadi begini. Wah, itu Pak Yusuf itu. Bisa jadi konten kalau sudah jadi begini Bang Valen. Wah iya itu betul. Udah 1-2 jam 3 jam jadi konten akhirnya. Jadi begini. Betul. Apakah Bapa dan Anak itu sama? Apakah Yesus itu Bapa? Jadi begini Bang Valen. Udah kalau jadi begini udah. Padahal cuma ditanya ya, apakah Yesus itu Bapa? Atau Yesus itu bukan Bapa. Udah muter-muter itu. Melipir, baling-baling bambu. Melipir. Ya. Iya, padahal betul. Pertama dia udah benar. Narasi pertama benar, akhirnya melipir dia. Melipir, kilaf. Ya padahal kan di channel ini juga Bro Valen juga nggak pernah tanya yang ruwet-ruwet ya, biasa saja kita bertanya kepada mereka yang simpel-simpel saja. Itu aja sudah membuat mereka kebingungan begitu. Ya, nah ini Bro Frans sudah masuk lagi. Nah, itu udah normal lagi Bro Frans. Lah ini sudah jalan nih 53 ya. Iya. Okay. Tapi memang online tuh memang sering ya kayak gitulah, itu biasa kok Bro Frans itu memang kayak gitu. Ya. Cuman yang penting tadi terekam aja katanya enggak terputus kan meskipun di enggak. Oh dan itu gambarmu ya cukup bagus. Ini kameranya luar biasa ini. Banyak yang tanya loh apakah ini mereknya Canon ini. Bagus banget itu kameranya itu. Ya udah silakan lanjutkan dulu Bro Frans Donald, saya tak nyimak dulu tidak apa-apa. Ya, jadi begitu aja. Intinya kan kita sekaligus dengan segala hormat kalau Pak Mangapul Sagala dan atau teman-temannya menonton video ini tolong dipahami baik-baik ya Pak. Sekali lagi dengan segala hormat saya tegaskan siapapun Anda Pak Mangapul Sagala secara hakikat Anda adalah saudara saya. Saya bisa jelaskan secara detail ya. Bahan baku Anda dan saya sama. Kita tercipta dari 4 unsur alam yang sama. Kita terbentuk menjadi 7 unsur raga yang sama. Sehingga kita betul-betul saudara. Dan saya tidak ada kebencian sama sekali. Ya. Meskipun Anda menuduh saya bidat dan sebagainya, saya tidak ada kebencian. Malah saya, tadi di awal sudah saya katakan, orang-orang seperti Nursena Bambang, Esra Soru, Stephen Tong, Budi Asali, Deki Gadas, siapa lagi? Gracia Pelo, dan Anda Mangapul Sagala, Bapak, Anda itu nggak suka dengan saya atau mau memusuhi saya, menganggap saya bidat dan sesat karena Anda belum tahu saja siapa saya. Kalau Anda sudah tahu bahwa saya adalah adiknya Yesus, sebagaimana tercatat dalam Roma 8 ayat 29, Yesus adalah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saya ini salah satu adiknya Yesus. Kalau Anda sudah tahu saya adiknya Yesus, Anda tidak akan menolak ajaran saya.
Karena ajaran saya bukan berasal dari diri saya sendiri. Saya ini tidak punya dogma, tidak punya doktrin, tidak punya ajaran. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah ada, yang diajarkan oleh Yesus. Persis seperti Yesus. Yesus tercatat di Alkitab juga berkata bahwa ajaranku bukan dari diriku sendiri. Jadi Yesus itu bukan ngajar atas sakar PDW, bukan. Tapi mendengar dari Allahnya, yaitu Bapa. Nah, demikian juga saya, Frans Donald, menyampaikan ini. Kalau penyampaian saya ini kan wartawan, pewarta, pemberita. Kalau apa yang saya disampaikan ini dianggap sebagai pengajaran, ya monggo silahkan. Tapi saya bukan guru ya, saya tidak ngajar. Saya mewartakan. Nah, kalau apa yang saya wartakan dianggap sebagai sebuah ajaran, saya tegaskan sekali lagi ya, Pak Mangapul Sagala dan teman-temannya. Apa yang saya sampaikan bukan berasal dari diri saya sendiri. Gampang, makanya saya tidak ada beban belas. Tidak takut, tidak bingung, tidak beban. Tidak ada reka-reka sama sekali. Yang saya sampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab. Enak banget. Paulus mengatakan, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu saya sampaikan lagi. Lo enak toh? Beda sama Pak Isra Soru, Bambang Nursena, Gracia Pelo, Pak Mangapul juga, ya kan mereka-reka, meracik-racik, bingung karepe dhewe, ketakutan nanti takut jemaatnya hilang. Kalau saya tidak punya jemaat, Pak. Ya, Bang. Saya tidak punya gereja organisasi, nggak ada. Gereja itu bukan organisasi. Ya. Gereja itu ya diri saya ini, tubuh saya ini bait Allah. Di dalam segenap nafas saya, detak jantung saya, ada kuasa Allah. Loh, bahkan telinga Anda bisa mendengar, mulut saya bisa ngoceh sekarang karena ada kuasa Allah yang sangat nyata. Saya bisa ngomong karena begitu nyata kuasa Allah dalam diri saya. Jadi yang ada kuasa Allah bukan cuma Yesus, dalam diri saya juga ada. Buktinya nih saya bisa ngomong, bisa bergerak, bisa renang, bisa surfing, bisa main sepak bola, karena ada kuasa Allah. Nyata. Saya bisa demonstrasikan. Ada kuasa Bapa. Bapa yang katanya Yesus. Bapa di dalam diri saya. Ini nyata. Yesus juga di dalam diri saya. Nah, jadi begitu Pak Mangapul Sagala ya. Anda silahkan mau koar-koar ke jemaat Anda bahwa Frans Donald bidat begini silahkan. Tapi kalau kita uji kembali dengan Alkitab, ya semakin Anda berusaha membela diri dan bingung-bingung karena PDW, semakin ketahuan kebohongan Anda. Kebohongan ajaran Anda, bukan kebohongan Anda. Kebohongan ajaran Trinitas yang Anda beritakan. Semakin ketahuan. Ya. Ini zaman now, ini Anda jangan nekat ya. Saya mau ingatkan guru-guru pengajar Trinitas. Anda tidak bisa nekat seperti zaman dulu mau ngibulin orang. Ya, kebohongan itu kan begini. Sesuatu kebohongan jika terus-menerus diucapkan, diajarkan, dan banyak orang yang tidak menentang, maka kebohongan itu akan dianggap oleh masyarakat luas sebagai kebenaran. Sehingga hari ini, banyak orang yang berpikir bahwa Kristen itu pasti Trinitas. Trinitas pasti Kristen. Nah, pemahaman ini terjadi akibat dari kebohongan guru-guru pengajar Trinitas. Nah, betul saya setuju dengan Bang Jody tadi. Pak Jody. Ini harus diedukasi. Dunia sudah saatnya tahu. Ini menjadi kabar baik. Dunia harus tahu. Bahwa Kristen tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Ya, tadi di bukunya Emil Brunner sudah dikatakan. Bahkan ensiklopedi Katolik sendiri mengatakan. Trinitas tidak ada di Perjanjian Lama. Dalam buku The Dogmatic Dogma Kristen sendiri mengatakan. Trinitas itu tidak ada hubungannya sama Yesus, sama para rasul. Tidak ada. Tidak connect. Beda frekuensi, Mas Bro. Nggak connect. Allahnya Yesus itu adalah Bapa, Yehova, Yahweh. Bahkan Yesus sebelum hadir sudah dikatakan, Yesus datang dalam nama Yahweh, Allahnya. Ini saya tambahin ayat lagi. Mika, ya, kitab Mika. Pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ini ayat ini sangat jelas memberitahu kita bahwa Yesus itu datang sebagai utusan dari Allahnya Yesus. Siapa Allahnya Yesus? Mika 5 ayat 1 sampai 3. Saya bacain ya.
Judulnya, Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 2. Jadi di ayat 1 dikatakan, orang itu akan bangkit dari Bethlehem Efrata. Nanti kita tahu ini menunjuk kepada Yesus ya, karena Yesus lahir di Bethlehem. Ayat 2. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3. Maka ia, perhatiin baik-baik, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, dalam kemegahan nama Yahweh Allahnya. Ya, dalam terjemahan Alkitab LAI ditulis dengan TUHAN, huruf besar semua. Teman-teman yang belum tahu ya, para netizen yang belum tahu, kalau Anda membaca Alkitab terbitan LAI ini, di bagian kamus belakang ya, jadi daerah bagian peta-peta ini, sebelum gambar peta-peta, ini ada kamus Alkitab. Nah, kamus Alkitabnya dibuka, dibaca. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini TUHN yang ditulis dengan huruf besar semua. Salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jelas ya? Jadi kalau Anda membaca Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, terutama di kitab Perjanjian Lama, ada muncul huruf TUHAN, huruf besar semua. Itu salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi harusnya kita bacanya itu ya Yahweh. Misalkan Anda buka Yeremia 10 ayat 10. Coba buka. Saya bacain ya. Ini contoh. Nanti kita akan kembali ke Mika 5. Sekarang kita ke Yeremia 10 ayat 10 dulu. Yeremia 10 ayat 10. Saya bacakan. Tetapi, ini ditulis TUHN, huruf besar semua. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Ini harusnya, tetapi Yahweh adalah Allah yang benar. Nah, jadi harusnya membacanya begitu. Di Perjanjian Lama juga teman-teman kalau membaca kata Tuhan, Tuhan yang huruf besar semua, itu adalah Yahweh. Karena Alkitab penerbitnya sendiri, LAI sudah ngasih tahu kita, masyarakat Indonesia, kalau membaca Alkitab LAI ketemu kata TUHAN, artinya adalah salinan dari nama Allahnya Israel, yaitu Yahweh. Tidak ada di sini tulis Tuhan, salinan dari nama Allah Tritunggal. Tidak ada. Dan orang LAI sudah tahu ya. Sekali lagi, buka bagian kamus Alkitab, cari kata TUHN huruf besar semua, itu adalah Yahweh. Oke, sekarang kita kembali ke Mika tadi. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Sudah sangat jelas di situ dikatakan. Mana ini? Oh, ketutup sebentar. Iya, ini menunjuk kepada Yesus ya. Yesus akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh. Allahnya. Jadi Yahweh itu Allahnya Yesus. Mana ayatnya? Mika 5 ayat 3. Jadi kalau orang yang masih bertanya atau masih mengatakan seperti Esra mengatakan, Yesus ya adalah Yahweh itu sendiri. Itu nggak sesuai dengan ayat ini. Mika 5 ayat 3 mengatakan, Yesus datang atas nama Yahweh. Siapa Yahweh? Allahnya. Jadi Yahweh itu Allahnya Yesus. Bukan Yesus adalah Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Bukan mas bro. Jelas ya. Nah di kitab Wahyu juga jelas. Wahyu 3 ayat 12. Jadi buat orang-orang yang mengatakan bahwa oh ya itu kan ketika jadi manusia. Ketika jadi manusia Yesus memang bukan Yahweh. Tapi setelah di surga Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Buka kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Ini kata-kata Yesus. Wahyu diberikan ketika Yesus sudah bukan manusia. Ya, sudah di surga.
Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus mendapat wahyu dari Allahnya Yesus. Wahyu 1 ayat 6 juga dikatakan Allah itu bapaknya Yesus. Sekarang Wahyu 3 ayat 12. Buka teman-teman ya, dengan mata kepala Anda sendiri. Jangan percaya Frans Donald, jangan percaya Mangapul Sagala, jangan percaya pendeta ABC. Buka kitab Wahyu dengan tangan Anda sendiri. Baca dengan mata kepala Anda sendiri. Baca baik-baik. Wahyu 3 ayat 12. Bunyinya demikian. Kata-kata Yesus. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Loh. Yesus punya Allah toh ketika di surga. Lanjut. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Yesus nyebut Allahnya Yesus itu 4 kali. Wahyu 3 ayat 12. Dan namaku yang baru. Loh. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya punya nama baru. Sedangkan dia di surga tetap memiliki Allah. 4 kali. Allahku, 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 Allahku. Jadi jelas. Maka betul Ibrani 13 ayat 8. Anda buka. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani ditulis di zaman sekitar abad pertama. Jadi di zaman abad pertama dikatakan bahwa Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Apa dia? Dia hakikatnya adalah ciptaan Allah. Wahyu 3:14 atau disebut juga anak Allah. Sebelum jadi manusia, Yesus adalah ide, gagasan, atau anak atau ciptaan Allah. Pada saat jadi manusia, Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Ketika sudah tidak jadi manusia lagi, tetap anak Allah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama. Jadi tidak mencolo putro, mencolo putri. Jadi siluman, tiba-tiba berubah-berubah. Enggak. Tetap dia statusnya. Anak Allah. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Jadi Yesus itu anaknya. Nya siapa? Nya itu Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Ton monon aletinon teon. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10 tadi. Yahweh adalah Allah yang benar. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Jadi very clear. Alkitab itu terang benderang. Terlalu jelas. Ceto welo-welo. Satu-satunya yang benar itu Bapak itu dari zaman Musa. Dari zaman kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya tetap Bapak. Nah Yesus dari zaman dulu. Awal diciptakan sampai kepada saat jadi manusia. Sampai ke surga juga tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Diingat-ingat. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi nggak berubah-berubah ya. Itu Yesus yang asli. Kalau Yesus yang palsu, yang diajarkan Trinitas, Yesusnya berubah-berubah. Mencolo putro, mencolo putri. Daden-daden, jadi manusia terus pura-pura mati. Pura-pura, Eloi, Eloi, lama sabachthani, pura-pura kesakitan. Padahal dia Allah yang Maha Kuasa. Terus setelah ke surga, dia jadi Allah Maha Kuasa lagi. Itu Yesus daden-daden. Yesusnya versi Trinitas itu tidak ubahnya seperti Superman. Seperti Superman, Batman, Wonder Woman. Ya. Itu ada, betul. Yesus versinya Trinitas itu ada. Tapi adanya hanya di dimensi khayal. Hanya sosok imajiner. Begitupun dengan Allah Trinitas. Itu memang sungguhan ada. Adanya dalam hayalan orang-orang yang menghayalkannya. Di dunia nyata, di alam semesta, di jagat raya ini nggak ada. Allah yang benar hanya satu. Yang dalam istilah Alkitab disebut Bapa. Dalam Yahudi disebut sebagai Hashem, Jehovah, Yahweh. Yang dalam istilah teman-teman Muslim menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
teman-teman Hindu menyebutnya Brahman atau Sang Hyang Widiwasa. Tien. Satu. Sebutannya macam-macam, tapi hakikatnya dia cuma satu. Ya, jadi bukan Trinitas. Oke, silakan Bang Valen. Nanti lanjut lagi. Saya tak minum dulu. Ini Bro Valen biasanya kayak gini buat teh ini, Bro Franz. Oh ya. Dia kayak gini biasanya buat teh gitu. Terus apa namanya nyantai-nyantai gitu. Ya wis, tak lanjut dulu sambil nunggu ya. Saya tegaskan Iya, lagi. iya, betul. Silakan. Lanjut dulu aja. Enggak apa-apa, Bro Franz. Yesus di Alkitab itu jelas disebut sebagai anak Allah. Tidak pernah disebut sebagai Allah anak. Nah, tadi Pak Jody sempat menyinggung ajarannya Esra Soru, yaitu kan sama dengan Stephen Tong. Reform itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi. Jadi seperti mereka seperti main konser bareng. Hakikatnya sama-sama Allah Maha Kuasa. Allah Bapa itu Allah Maha Kuasa. Yesus atau Allah Anak ini Allah yang Maha Kuasa. Allah Roh Kudus juga Allah yang Maha Kuasa. Nah, istilah Allah Anak ini jelas istilah yang di luar Alkitab. Alkitab ada banyak bertaburan istilah anak Allah. Semua orang kudus, semua orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Yesus juga disebut anak Allah. Tapi tidak ada istilah Allah anak. Ya. Jadi jelas ajaran Stephen Tong itu ajaran bidat. Sekali lagi dengan segala hormat, kalau ada anak buahnya Stephen Tong juga saya katakan, ajaran yang disampaikan Stephen Tong itu ajaran bid'ah, bidah atau bidat. Artinya ajaran yang berasal dari luar Alkitab. Buktinya apa? Ya itu satu contoh, istilah Allah anak. Allah Roh Kudus itu tidak ada juga di Alkitab. Yang ada adalah Allah Bapa, Anak, Allah ada, Roh Kudus ada. Tapi istilah anak Allah ini dibalik jadi Allah anak. Terus istilah Roh Kudus ditambah kata Allah Roh Kudus ya. Ini nggak ada, dua istilah ini nggak ada. Ditambah-tambahi. Ya, maka Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Ya, sekali lagi. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya. Kalau di Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kemudian Anda mengapul sagala dan kawan-kawan menambahi. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Anda sedang menambahi firman Allah. Dan Anda pasti ditegur. Tegurannya bisa macam-macam. Mungkin bisa lewat mulutnya Frans Donald. Bisa lewat mulutnya teman-teman Islam. Bisa lewat mulutnya Pak Jody. Bisa lewat siapa aja. Tapi bukan cuma ditegur. Anda pasti ditegur dan dianggap penipu. Ya. Saya percaya ayat itu pasti digenapi dan sudah tergenapi. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya, guru-guru pengajar Trinitas, ayolah, metanoia, bertobatlah, berubah pikiranlah. Meta, berubah, noia, pikiran. Bahasa Inggris disebutnya repent, bahasa Indonesia bertobatlah. Ayo Mas Bro, bertobat. Ya. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Pendusta itu istilah lainnya penipu, penebar hoax, penyebar kabar bohong. Bohong besar. Semua orang yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen yang benar adalah Trinitas, itu bohong besar. Sebab Kristen yang asli
Kristen yang sesuai dengan Alkitab yang dikabarkan oleh Yesus, para rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus ya. Allahnya sama dengan Allahnya Yesus. Yang dalam Mika 5 ayat 3 tadi dikatakan Yesus datang dalam kemegahan Allahnya. Yahweh, Allahnya. Yahweh itu Allahnya Yesus. Itu kata Alkitab. Sedangkan kata Esra Soru, kata Stephen Tong, Yahweh adalah Yesus. Yesus adalah Yahweh. Jelas banget tuh bedanya. Very clear ini, very the most clear. Ya. Tentang Allah yang satu-satunya itu, tentang Allah yang Maha Kuasa. Alkitab ini very clear. Nggak membingungkan, belas, terlalu jelas, terlalu terang benderang. Satu-satunya Allah yang benar itu ya Yahweh atau Bapa itu. Nah, Bapa itu siapa? Allahnya Yesus. Yahweh itu Allahnya Yesus. Mana ayatnya? Ada banyak. Salah satunya tadi sudah saya bacakan. Mika 5 ayat 1 sampai 3 baca ya. Yahweh itu Allahnya Yesus. Jadi jangan ngotot Yahweh adalah Yesus. Ya, kalau sudah gitu pola pikirnya kan susah. Ya. Suami adalah istri adalah suami. Nah, kalau sudah gitu pola pikirnya sudah tidak bisa diajak ngomong. Maka saya sebenarnya malesnya debat dengan guru-guru pengajar Trinitas itu sudah begitu. Jadi pola pikirnya sudah kacau dia. Yesus berkata, Bapa mengutus aku. Orang Trinitas bilang, orang Wanes mengatakan, Bapa menjelma jadi Yesus. Orang Trinitas mengatakan, Bapa mengutus Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa mengutus Allah yang Maha Kuasa. Jadi kacau gitu. Sebenarnya istilah Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa. Ini kan simbol ya, sebuah bahasa simbolik. Disebut sebagai Bapa. Yesus sebut sebagai anak. Ini kan sudah jelas membedakan toh Pak. Sudah jelas membedakan derajatnya, membedakan kedudukannya. Bapa sama anak ini sudah jelas berbeda. Tidak mungkin sama. Bapa disebut pencipta, kita sebut Bapa. Kita semua adalah anak-anaknya. Itu membedakan antara pencipta dengan ciptaan. Hubungannya itu dekat banget. Seperti seorang tua bapak dengan anaknya. Nah, tapi istilah bapak dan anak itu sudah membedakan. Jadi kalau Anda bilang Yesus atau anak setara dengan bapak, itu ngawur. Logikamu dimanapun itu Anda mau pakai dalil apapun sudah kacau. Kalau Anda mengatakan bapak setara dengan anak. Istilah bapak, anak, loh, itu sudah jelas-jelas dua istilah yang untuk membedakan. Kalau sama tuh bapak satu, bapak dua, bapak tiga. Nah itu sama podo bapak EKB. Allah Maha Kuasa satu, Allah Maha Kuasa satu, Allah Maha Kuasa satu. Allah Maha Kuasa yang pertama, Allah Maha Kuasa kedua, Allah Maha Kuasa ketiga. Baru jadi tiga Trinitas. Gitu. Kalau sudah istilahnya Bapa, Putra, Roh Kudus, loh, itu sudah beda. Sekarang kita tinggal cek satu-satu. Roh Kudus artinya apa? Oh, kuasa Allah, energi Allah. Bisa bentuknya malaikat, bisa bentuknya spirit kudus. Itu disebut Roh Kudus. Putra siapa? Yang disebut putra itu Yesus. Siapa Yesus? Kristus. Kristus artinya apa? Utusan, apa? Orang yang dipilih oleh Allah. Terus Bapa, tadi kan Roh Kudus, Putra, terus sekarang Bapa itu siapa Bapa? Jelas Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi dari tiga yang disebut, yang sering muncul bersamaan di Alkitab ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang Allah Maha Kuasa itu cuma Bapa toh. Bukan Putra, bukan Roh Kudus. Ini kan very clear. Sangat gampang. Ya, kalau dibilang, loh tapi kan Putra dan Roh Kudus berasal dari Allah. Loh, bukan cuma Putra dan Roh Kudus berasal dari Allah. Saya, tikus curut yang ada di got saya, anjing di rumah saya, kucing di rumah saya, burung-burung di udara, lumba-lumba, ikan mujair di sungai ya, belut di sawah, pohon beringin, pohon jati, pohon pisang, semuanya, segala sesuatu berasal dari Allah. Loh mana ayatnya Mas Frandonal yang ganteng banget? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya
berasal segala sesuatu. Loh, jadi yang berasal dari Bapa bukan cuman Yesus dan Roh Kudus. Yeremia juga, Yesaya juga, Maerot juga berasal dari Bapa. Ya, bukan cuman Yesus dan Roh Kudus. Peran Donald adiknya Yesus juga berasal dari Bapa. Nyamuk yang tiap hari terbang di sini, ini juga berasal dari logos, dari ide, dari rencana Allah Bapa. Jadi kekeliruan orang Trinitas ini kadang membatasi jadi tri itu kan. Pokoknya yang khusus ya cuma 3 itu toh. Padahal Alkitab berkata segala sesuatu berasal dari Allah. Giliran Yesus berasal dari Allah. Loh, berarti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus berasal dari Allah. Loh, berarti Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika Yeremia berasal dari Allah, kok tidak dibilang, Yeremia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam Injil Yohanes dikatakan, orang-orang yang berasal dari Allah bukan diperanakan dari darah dan daging, tapi dari roh. Kok juga tidak dikatakan, weh, murid-murid Yesus juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Kan harusnya begitu. Nyamuk juga berasal dari Allah. Weh, berarti nyamuk adalah Allah yang Maha Kuasa. Harusnya kan gitu logikanya. Kalau sesuatu yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa, pasti Allah yang Maha Kuasa. Harusnya itu semuanya ini Allah yang Maha Kuasa. Nah, tapi Trinitas kan kacau balau, logikanya kan kacaunya kan di situ. Oke, Bang Valen bagaimana? Apakah sudah hadir ini? Ditinggal turu rek karo Bang Valen ini. Bang Valen. Yuhu, where are you? Bang Jody juga sudah hilang ini. Ya udah, kalau sudah hilang saya tak ngomong terus ya. Jadi begitu ya sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Kitab suci itu kan diberikan untuk manusia dengan bahasa yang gampang. Ya. Jadi dibaca aja apa adanya, jangan ditambah-tambahi. Oh ya, saya mau tambahkan. Logika berpikirnya orang-orang pengajar Trinitas itu kacaunya juga begini. Jadi karena di dalam pikirannya sudah pokoknya Yesus harus Allah yang Maha Kuasa. Jadi seperti orang pakai kacamata hitam. Jreng. Semua yang dilihat itu relatif hitam. Sebentar ya. Tak kasih analogi. Ini ada kacamatanya adik saya nih. Kacamata hitam. Jreng. Karena sudah dipakai kacamata hitam, maka segala sesuatu akan relatif berwarna gelap. Nah, Trinitas itu ilustrasinya seperti itu. Orang yang sudah memakai kacamata Trinitas, maka membaca ayat yang tidak mengajarkan Trinitas atau tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi diartikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Contohnya, ketika ayat Alkitab mengatakan Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati. Apa yang ada di pikiran guru-guru pengajar Trinitas? Ketika membaca ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati, langsung pikiran mengatakan, loh, ini bukti Yesus Allah yang Maha Kuasa. Karena yang bisa membangkitkan orang mati hanya Allah yang Maha Kuasa. Begitu kesimpulannya. Nah, mereka tidak membaca Alkitab dengan teliti. Betul, yang bisa menghidupkan dan membangkitkan orang mati hanya Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika ada seseorang, Nabi Elia atau Nabi Elisa di Perjanjian Lama juga menghidupkan orang mati. Bukan berarti Elisa atau Elia adalah Allah yang Maha Kuasa. Loh, tapi kok bisa, Mas Frans Donald? Kok bisa Elia dan Elisa membangkitkan orang mati? Kok bisa Yesus Kristus membangkitkan orang mati? Buka Kisah 2 ayat 22. Nah, Alkitab tuh ada penjelasannya semua. Kalau Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, Yesus kok bisa ya menghidupkan orang mati? Dari kuasa mana? Di Matius 28 ayat 18 juga dikatakan, Yesus bilang, kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di langit dan di bumi. Yesus ngaku sendiri, dia dikasih kuasa oleh Allah.
Kalau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, ya tidak perlu diberi kuasa. Toh. Itu di Matius 28. Sekarang kita lihat di Kisah 2 ayat 22. Saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Siapa Yesus dari Nazaret? Orang yang ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi ketika Yesus menghidupkan orang mati, Yesus berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, memberi makan banyak orang. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, menurut Alkitab, siapa yang melakukannya? Allah melalui perantaraan Yesus. Kisah 2 ayat 22. Yesus itu sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan dengan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan. Ngerti perantaraan enggak? Perantara. Yesus itu perantara. Bukan sumber kuasa. Sumber kuasa dari Allah Bapa, tapi Yesus sebagai perantara. Saya bikin pisang goreng. Dengan perantaraan saya. Dengan perantaraan tangan saya. Allah menciptakan pisang goreng. Saya diberi kuasa untuk bikin pisang goreng. Diberi kuasa, nafas, detak jantung, jantung memompa darah, otot saya bisa bergerak, saya diberi pikiran, diberi ide untuk membuat pisang jadi goreng. Saya diberi kuasa bikin pisang goreng. Allah Bapa membuat pisang goreng dengan perantaraan saya. Gampang. Jadi Yesus tuh jangan heran, Yesus bisa menjadi hakim juga. Yesus menjadi hakim karena kepada Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi kalau Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, jangan disimpulkan, loh berarti dia adalah Allah yang maha kuasa. Jangan. Musa juga melakukan pekerjaan Allah. Kenapa kok Musa tidak Anda sebut sebagai Musa adalah Allah yang maha kuasa? Yeremia, Elisa, Yesaya, Yehezkiel juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kenapa nabi-nabi perjanjian lama melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Anda tidak menganggap mereka sebagai Allah yang maha kuasa yang sedang menjelma menjadi manusia. Tapi ketika gilirannya Yesus melakukan pekerjaan Allah, kok Anda dengan sangat picik mengatakan, Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma jadi manusia. Hello? Di sini logika berpikir Anda yang sangat tidak beres. Nggak waras saya bilang. Nggak konsisten. Jadi ketidakkonsistenan itu terjadi ketika itu tadi sudah memakai kacamata hitam. Pokoknya Yesus harus Allah yang maha kuasa. Wah, jadi membaca ayat manapun disimpulkan bahwa Yesus Allah yang maha kuasa. Nah itulah. Nah caranya bagaimana penyelesaiannya? Lepaslah kacamata itu, buang ke tong sampah. Maka saya selalu bilang, doktrin Trinitas itu sebenarnya sudah tidak perlu berdebat lagi, tidak perlu dijelaskan. Yang perlu adalah dilepaskan dari pikiran Anda, buang ke bin, recycle bin, ya, ke tong sampah. Ya, kalau di komputer atau laptop itu kan ada folder-folder sampah. Anda nggak bisa melupakan Trinitas karena sudah pernah ada di pikiran Anda. Yang bisa adalah berikan folder yang pas. Sampah ya taruh di folder sampah. Jangan diajarkan menjadi sebuah ajaran. Jangan, itu nanti menjadi residu, menjadi sampah-sampah pikiran, sampah-sampah peradaban. Halo? Ada orang di sana? Ada. Saya menyimak dari tadi, Bro Frans Ronald. Bang Valennya mana yang kok hilang? Makani burung katanya. Masih makan burung? Makani burung katanya. Cuman gini, Bro Frans ya, saya mau diskusi ringan-ringan saja begitu. Nah kalau kita melihat begitu kan, ini kan sebenarnya istilahnya itu kan dari Indonesia itu kan homoousios ya. Homoousios itu
anak dan bapa memiliki hakikat yang sama. Nah, mereka lalu memakai istilah Trinitas. Nah, ini bagaimana ini? Menurut pandangan Bro Frans sendiri bagaimana? Ini boleh apa enggak begitu? Apa namanya? Alasannya apa kok boleh? Alasannya apa kok enggak boleh? Kira-kira bagaimana sudut pandang panjenengan ya? Makasih. Kalau bagi saya terserah ya, mereka kan bikin-bikin sendiri sakarpe dia. Kalau William Woods membuat tokoh Wonder Woman, Batman, Superman, kemudian Superman-nya bisa terbang, matanya bisa diimajinasikan bisa bersinar menembus dan sebagainya. Batman-nya tidak bisa terbang, cuman bisanya mencolot-mencolot, padahal sayapnya Batman lebih besar dari sayapnya Superman. Ya terserah yang buat mereka. Nah, begitupun dengan Trinitas. Trinitas ini kan doktrin hayal. Ya, jadi terserah mereka bebas mau menghayal bagaimana. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika mereka berkoar-koar bahwa Trinitas adalah ajaran Alkitab, ajaran dari Yesus dan ajaran dari para rasul dan perjanjian lama. Lah, ini namanya kurang ajar, nyari gara-gara kamu. Harus ditapuk cangkemmu itu guru-guru pengajar Trinitas. Ketika Anda mengajarkan Trinitas dengan hayalan Anda sendiri silahkan. Tapi ketika Anda mengklaim bahwa Trinitas ajaran dari Bible, dari Alkitab, dari kitab perjanjian baru, dari kitab perjanjian lama, dari ajaran para nabi, dari ajaran rasul, dari ajaran Yesus, maka minta ditapuk cangkemmu itu namanya. Ya, maka dalam Amsal 30 ayat 6 tadi, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya, ditapuk cangkemmu dan disebut penipu. Oh, berarti nggak apa-apa ya kayak Homosius tuh mengaku monoteis itu udah apa-apa ya Bro Frans? Ya itu kan karena mereka kan mengawinkan ajaran mereka dengan monoteis Alkitab. Jadi mereka pasti nyebutnya monoteis. Monoteis modifikasi. Boleh nggak ngaku-ngaku begitu, boleh nggak? Nggak apa-apa ya berarti ya? Kalau dari sudut pandang Alkitab, ya nggak boleh. Oh gitu, oke. Boleh, ya. Anda tidak monoteisme Alkitabiah. Anda monoteisme sakarepmu dewe. Kan satu loh. Terus miring-miring gini. Wah, enggak satu lagi. Wah, satu lagi. Gini dia satunya. Ya, lu udah tapi ke satu kok. Lu satu. Ini tiga tuh, dua, tiga. Oh, ini ada satu. Kan gitu mereka. Bersilat lidah, bersilat kata. Ya, tapi masalahnya begini, Bro Frans ya. Masalahnya tuh kan menjadi warna doktrin yang mainstream ya, yang diterima oleh hampir semua channel ya, hampir semua channel apologet ya. Saya melihat itu terutama yang ini ya, yang Bapak Firman dan Roh ini loh. Ini hampir diterima di semua channel begitu, dan baik subordinat itu warna doktrin saya maupun unitarian ya warna doktrin panjenengan ini justru ditolak begitu. Nah ini pendapat panjenengan bagaimana ini fenomena yang apa namanya yang membuat warna doktrin kita nungsep total begitu. Gimana menurut Bro Frans? Kalau saya melihatnya, ya ini lebih dari sudut pandang egois. Jadi sebenarnya orang-orang, saya yakin ya, kelompok-kelompoknya, para pengikutnya Bambang Nursena, Gracia Pelo, Daniel Biantoro, terus sampai Urban Channel ya, mereka sebenarnya tahu bahwa bermasalah. Jadi ajaran mereka perintah bahwa Bapak Firman Roh Kudus ini bermasalah. Bapak Firman, betul. Bapak Firman Roh Kudus ini sebenarnya bermasalah. Tapi demi egonya, ya demi ego, karena mereka kan sebagian besar memusuhi Islam. Atau bukan memusuhi, artinya menentang Islam, menganggap Al-Quran itu salah, Islam itu salah, gitu. Nah, intinya di ego aja. Jadi ketika mereka dalam hatinya sebenarnya mereka tahu ini tidak beres, ajaran Bapak Firman Roh Kudus sebagai dianggap sebagai Trinitas ini tidak beres, memaksakan diri gitu, menjadi tri. Ya, saya pernah bahas, saya membuat video tanggapan buat Bambang Nursena. Kenapa kok harus tri? Kalau dikatakan, jadi Bambang Nursena itu kan mengatakan gini, Allah itu adalah Bapak Firman Roh Kudus atau Bapak Putra Roh Kudus, itulah Allah. Jadi ketika Bapak sendirian tanpa firman, dia bukan Allah. Ketika Bapak sendirian tanpa Roh Kudus, dia bukan Allah. Allah adalah Bapak
Firman atau Putra dan Roh Kudus. Itulah Allah. Nah, saya bilang, loh kenapa kok dibatasi? Kalau Anda mau pakai istilah Alkitab, di Perjanjian Lama itu Bapa itu ada jiwanya. Jadi kalau gini gampangannya. Jadi Roh Kudus dan Firman itu adalah bagian dari Allah. Jadi Bapa ini bagian dari Allah, Roh Kudus bagian dari Allah, Firman juga bagian dari Allah. Nah, kenapa kok cuma dibatasi 3? Padahal Roh Kudus di kitab aja ada ke-7 roh. Ya kalau Roh Kudusnya dikirim kepada 1 triliun orang. Kemudian Firman juga. Di Perjanjian Lama juga ada kata jiwa. Allah memiliki jiwa. Ada digambarkan di personifikasi Allah juga memiliki mata, memiliki tangan, memiliki pendengaran, memiliki kaki. Nah, harusnya kan bukan lagi Trinitas. Kalau Trinitas bukan tentang keberapaan Allah, kata Bambang Nursena kan gitu. Trinitas itu bukan tentang keberapaan Allah, bukan tentang jumlah, tapi tentang kebagaimanaan. Trinitas adalah tentang kebagaimanaan Allah. Nah, kalau konsisten tentang kebagaimanaan Allah, ya jangan ngomong cuma 3, bagiannya cuma Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya jangan. Wong Allah itu tidak menjadi Allah tanpa ciptaan. Allah itu kan sesembahan artinya. Maka di Yesaya kan dikatakan, Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Jadi Yahweh itu baru menjadi Allah setelah ada banyak ciptaan-ciptaan. Nah, otomatis kealahannya Yahweh itu tidak bisa lepas dari ciptaan. Jadi ciptaan seluruh dunia ini juga bagian dari Allah. Jadi bukan cuma Firman dan Roh Kudus yang bagian dari Allah. Bukan cuma Bapa, Firman, Roh Kudus. Seluruhnya nih, segala sesuatu ini adalah bagian dari Allah. Jadi kalau mau bicara tentang kebagaimanaan Allah itu begitu. Jangan dibatasi 3. Bukan. Maka di dalam Korintus kan dikatakan. Korintus berapa itu? 11. Maka nanti akan menjadi Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, jadi jangan dibatasi cuma Halo, Allah, cuma sebentar Frans, Pak Frans. Dengar suara saya? Oh iya, Bang Valen. Halo? Tadi dicari tidak muncul. Ayo lanjut. Iya, wih gila, StreamYard-nya error ya, nggak bisa login tadi saya. Oh. Oh, ya lanjut keluar kalau udah bisa. Agak Ya, trouble tadi StreamYard. Oke, lanjut. Jadi ketika Bambang Susatyo berkata, Trinitas itu tentang kebagaimanaan Allah. Itu namanya apa? Golek-golek, bersilat kata itu. Kalau Anda jujur berkata kebagaimanaan Allah, ya enggak mungkin Enggak mungkin Allah itu cuma bagiannya Bapa, Firman, Roh Kudus. Ya enggak. Ciptaannya semua ini juga bagian dari Allah. Tapi masalahnya begini, Bro Frans. Ini doktrin ini sangat welcome ya, sangat welcome dan sangat diterima oleh mayoritas Kristen begitu. Jadi berkibar lah istilahnya. Berkibar dengan cukup bagus ya. Hampir di semua channel memakai doktrin ini. Ini bagaimana ini terus kita mau menghadapi ini? Gimana menurut pendapat panjenengan? Kalau saya, musuh kita kan bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan. Musuh kita adalah roh kuasa-kuasa jahat di udara. Biarkan mereka ngomong gitu. Tugas kita kan hanya mewartakan. Nothing tulus. Jadi kayak saya, ini orang mikir saya mewartakan biar dapat jemaat, biar banyak pengikut. Enggak. Kita mewartakan aja. Nggak tahu berapa tahun lagi mungkin Trinitas akan bubar di dunia, kita nggak tahu. Atau mungkin Enggak gini, saya tanya, apa sih yang membuat panjenengan ini optimis ya? Optimis bahwa doktrin Bapak Firman dan Roh ini akan bubar. Padahal sekarang kan mayoritas ya welcome begitu. Kok panjenengan optimis doktrinnya akan bubar? Coba diyakinkan gitu, Bro Frans itu. Sebenarnya secara gini, doktrin itu kan pengajaran, itu kan keberadaannya, kedudukannya di manusia itu hanya ada di ranah ego, pengetahuan aja. Dan pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan intelektual.
Mereka bisa ngomong kayak Nur Seno, Gracia Pelo, dan teman-teman ngomong-ngomong gitu kan, sebatas pengetahuan aja. Tapi ketika masuk di ranah rasa, ranah kolbu, ranah batin, kehidupan sehari-hari, tidak jadi kenyataan dia. Nah, jadi kebangkitan manusia ini, kebangkitan spiritual manusia ini kan akan mengarah kepada keharmonisan antara intelektual, kolbu atau batin, ya, dengan rasa. Nah, kalau sudah harmonis, nanti ngerti-ngerti sendiri bahwa doktrin reka-reka, hasil silat kata, silat lidah, permainan-permainan kata itu tidak ada gunanya. Kayak sekarang kita ngomong gini, saya ngotot misalkan, satu-satunya yang benar adalah Bapak. Kalau itu hanya menjadi pengetahuan di intelektual saya, apa gunanya, Pak Jody? Saya tidur, hilang loh itu doktrin. Nggak ada gunanya. Begitupun dengan Trinitas, mau Trinitas versi apapun, termasuk Bapa, Firman, Roh. Itu kan semua adanya di ranah intelektual. Kita debat kan cuma adu ego, menang-menangan, pinter-pinteran, koyok-koyok bener-beneran. Nah, cuman kan kedepannya manusia ini pertumbuhan spiritualnya kan bukan sebatas pengetahuan intelektual. Nah, nanti kalau orang sudah sadar secara ranah kolbu, rasa batin, itu ngerti-ngerti sendiri bahwa konsep Trinitas itu jelas-jelas salah. Nanti ngerti-ngerti sendiri. Tapi memang perlu waktu. Biarkan aja. Jadi tidak usah kita berusaha menghancurkan. Tidak usah. Kok ajur-ajur dewe. Pasti ditinggal-tinggal orang Betul, sendiri. betul. Apalagi kita dibantu perkembangan dunia internet yang cukup bagus ya, kondusif untuk membuka pikiran mereka ya. Itu benar sekali itu apa yang Pandangan bilang itu. Intinya kan gini, Pak Jody. Mereka mempertahankan Trinitas versi Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu kan pokoknya ingin mempertahankan bahwa Yesus itu bagian dari Allah yang Maha Kuasa. Kan begitu. Iya, betul. Mereka tidak mau legowo mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Tidak mau. Mereka tetap ingin mempertahankan doktrin bahwa Yesus itu lebih dari kita yang lain. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Intinya di situ. Nah, tapi ketika nanti kita luruskan, kita beritahu bahwa yang bagian dari Allah Maha Kuasa itu bukan cuma Yesus, bukan cuma Roh Kudus, bukan cuma Bapa. Versinya mereka kan tuh, Allah Maha Kuasa. Nah, Allah Maha Kuasa ini ada Bapaknya, ada Firman-Nya, ada Roh Kudusnya. Tiga. Kan begitu. Nah, kita bukakan cara pandang mereka. Allah yang Maha Kuasa yang satu itu, bagiannya bukan cuma Bapa, Putra, Roh Kudus. Seluruh alam semesta ini loh. Seluruh alam semesta ini adalah bagian dari Allah. Jadi tikus, curut, nyamuk itu termasuk bagian dari Allah Maha Kuasa. Cacing-cacing, terus apa? Udara kok bisa bergerak ke sana ke sini. Air kok bisa tetap berubah dari cair jadi padat, jadi gas, jadi cair lagi. Itu semua bagian dari Allah Maha Kuasa. Segala sesuatu ini bagian dari Allah Maha Kuasa. Nah, ketika orang kebuka pikirannya, Pak Jody, Bang Valen, dan saya, kok bisa ngoceh sekarang, bisa nafas, bisa gerak-gerak gini. Ini kan terlalu terang benderang karena ada kuasa Allah Maha Kuasa di dalam diri kita. Jantung kita bisa memberikan energi melalui darah, otot-otot bisa bergerak, pikiran berpikir, mulut ngoceh, telinga mendengar. Sebelumnya ada nafas. Loh, nafas itu dari mana? Ya dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa lepas dari Allah yang Maha Kuasa. Karena seluruh segala sesuatu ini bagian dari Allah yang Maha Kuasa. Yang satu itu. Bukan pribadi. Maka kekeliruan orang juga mengatakan Allah itu pribadi. Saya sama sekali tidak setuju. Tidak ada di Alkitab dikatakan Allah itu pribadi. Allah itu roh. Yehova itu roh, spirit. Kalau diungkapkan bisa energi. Satu dia. Satu tapi ngebei jagat raya. Memenuhi jagat raya. Maka Yesus mendoakan supaya murid-muridnya suatu saat memiliki kesadaran sama seperti Yesus. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus berdoa supaya murid-muridnya bisa ada Bapa di dalam dirinya.
Jadi dalam diri para murid itu bisa merasakan, loh iya ada Allah Bapa dalam diri. Nah, target kita menjadi pengikut Yesus itu kan sebenarnya merasakan bahwa semuanya ini bagian dari Allah Bapa. Seperti terus di Korintus, surat Korintus 15 tuh kalau nggak salah. Semua menjadi Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, ini bicara kesadaran. Jadi jangan kita pikir ini kita lagi pakai apa? Streamjet. Kok bisa ada energi streamjet? Streamjet ini dari mana? Ada energi internetnya. Ini sumbernya dari mana? Ya dari Allah juga. Ada kuasa Allah yang sangat nyata. Ini semua adalah manifestasi dari Allah. Jadi streamjet, internet ini juga bagian dari Allah yang maha kuasa. Nah, kalau orang sudah kebuka cara pandang, cara bekerja, pikirannya kebuka. Oh iya, ternyata yang Allah Maha Kuasa kan disebutnya Maha Kuoso, Moho Kuoso. Kuosonya ada di mana-mana. Ada di dalam tanah, di permukaan tanah, di tengah-tengah tanah, di angin, di udara, di langit, dalam diri manusia, dalam diri burung yang tadi dikasih makan sama Bang Valen, dalam otot-ototnya Bang Valen yang tadi ngasih makan burung. Semua ada kuasa Allah. Semua ini bagian dari Allah. Nah, kalau orang sudah kebuka begitu, semua bagian dari Allah, yang satu itu, Allah yang bukan pribadi, tapi yang energi, yang roh itu, baru orang bisa mikir, oh iya ya, berarti bukan cuma Yesus dan Roh Kudus. Nah, maka tidak perlu lagi bilang tri. Rontok-rontok sendiri nanti itu Trinitas. Nah, masalahnya Trinitas ini kan dalam perkembangan sejarahnya awalnya, pergolakannya, itu kan memenuhi keinginan-keinginan menyesuaikan ya. Jadi beradaptasi atau masuk ke dalam budaya-budaya Yunani, Romawi, Persia itu kan punya banyak dewa, tapi kan ada 3 dewa utama. Nah, supaya kekristenan itu bisa diterima di Yunani, di Romawi, ya. Maka coba disama-samakan. Yunani ada dewanya, dewa misalkan siapa itu? Saya lupa namanya. Ada dewa Zeus, ada 3 dewa utama. Nah, orang coba nyari-nyari, oh kalau gitu ajaran Kristen ini ada 3 dewa juga ya? Oh iya ya ada tiga. Mulai dicari-cari, cocok-cocokkan. Nah, ini sebenarnya dalam sejarahnya itu kan ada kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi supaya ajaran Kristen bisa diterima di Romawi yang punya 3 dewa, di Yunani yang punya 3 dewa, di ajaran Persia yang punya 3. Maka seolah-olah dibuat juga, oh Kristen juga ada 3 kok. Ayo gabung dengan Kristen. Ini ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Nah, coba kalau tidak ada kepentingan begitu kan tentunya Bang Jody juga tahu ya dalam tradisi Natalnya, Natalan yang sekarang beredar kan juga itu kan mengadopsi tradisi pagan semua ya. Ada mistletoe, pohon terang itu kan mengadopsi semua. Ya terus ada hari raya Paskah pakai apa? Telur Paskah. Ini kan budaya-budaya pagan tapi dimasukkan ke gereja supaya orang bisa menerima. Nah, sama Trinitas itu juga bagian dari budaya pagan yang diadopsi, dicocok-cocokkan, disambung-sambung no, dengan Alkitab atau kekristenan. Jadi terjadi hal-hal seperti itu. Tapi wis lah, saya sangat optimis ya. Bagi orang-orang yang betul-betul mau menjadi Kristen yang asli ya, mesti sudah meninggalkan Trinitas, sudah pasti. Kalaupun ini masih banyak yang belum meninggalkan, dong mereka bukan Kristen yang asli kok. Syarat Kristen tuh jelas loh Pak Jody di Alkitab. Yesus bilang, Kristen sama dengan murid Yesus ya. Kisah 2 ayat 30, kisah 11 ayat 26. Orang murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia. Jadi murid Yesus sama dengan Kristen, Kristen sama dengan murid Yesus, ya. Nah, di Injil Matius, Lukas, Markus, Yesus memberi syarat-syarat orang jadi Kristen. Syarat orang jadi pengikut Yesus itu jelas syaratnya. Nah, hari ini coba cek. Hari ini orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen, bahkan pendeta, memenuhi syarat enggak? Pertama Yesus bilang, kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Harus mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu. Saya tanya, apa pendeta-pendeta sudah mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu? Enggak. Mereka malah justru menjadikan Yesus sebagai babu. Pagi-pagi berdoa, Tuhan Yesus tolong berkati kami. Loh, Yesusnya jadi pembantu.
terus mau bekerja, Yesus tolong berkati pekerjaan kami. Loh, Yesus jadi tukang berkat, jadi pembantu. Nah, harusnya sebaliknya. Ikut Yesus itu menjadikan Yesus sebagai tuan, sebagai bos. Maka kita meninggalkan segala hal pekerjaan duniawi kita sudah tidak jadi utama. Anak, istri, suami, harga diri, cita-cita sudah tidak jadi utama. Fokusnya Kristus, Yesus. Nah, sekarang coba dicek. Syarat pertama ini pendeta-pendeta memenuhi syarat enggak? Masih khotbah pakai jam tangan mahal, pakai baju mahal, pakai jas mahal, pamer anaknya sekolah di luar negeri, omongnya perpuluhan terus. Gitu kok ngaku Kristen. Gitu kok ngaku pengikut Yesus. Yesusnya palsu, Allahnya palsu, Kristennya palsu juga. Dari buahnya kita bisa mengenal. Pendetanya gendut seperti Gilbert Lumoendong gitu. Itu Kristen palsu. Saya berani katakan, Allahnya Gilbert Lumoendong itu kan masih Trinitas. Sudah jelas Kristen palsu. Kristen palsu semua itu. Kristen yang asli itu pasti memenuhi syarat. Kalau saya mau jadi mahasiswa di Universitas Airlangga, harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Universitas Airlangga. Baru saya bisa sah menjadi mahasiswa. Kalau saya cuma datang bawa tas, duduk di kampusnya, cerita ke orang-orang, saya mahasiswa UNER loh, saya mahasiswa UNER. Semua orang tahu saya mahasiswa UNER. Tapi saya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh UNER. Ya di hadapan Universitas Airlangga, saya bukan mahasiswa UNER. Nah, begitupun dengan kita. Kita bisa ngaku saya Kristen loh, ini saya baca Alkitab. Loh, saya baca Alkitab. Saya pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu Yesus. Tiap hari memuji Yesus. Tapi kita memenuhi syarat enggak? Jelas loh di Alkitab di Matius sama Lukas tuh. Syarat-syarat menjadi pengikut Yesus. Kalau enggak memenuhi syarat, ya palsu jelas. Jelas palsu. Palsu. Di hadapan Yesus, Anda dan saya kalau tidak memenuhi syarat yang diberikan Yesus, kita Kristen palsu. Pasti itu. Di hadapan manusia di KTP Negara Republik Indonesia melawan KTP agama Kristen ya kan cuma agama. Cuma status tulisan tok. Di hadapan Yesus ya palsu. Nah, dari buahnya kita bisa lihat hari ini orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen itu setiap hari berdoa, Yesus tolong jaga anak saya, bisnis saya, masa depan saya. Yang diomongin kan pergi ke gereja mohon berkat tok. Itu bukti Kristen palsu. Menjadikan Yesus bukan ngakunya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ngakunya Yesus disebut Tuhan. Tapi prakteknya, Yesus dijadiin babu, tukang suruh. Yesus berkati, tolong beli makan orang-orang yang kelaparan. Kamu datang sendiri kasih makan orang kelaparan. Datang ke jalan kasih makan orang. Kok nyuruh-nyuruh Yesus? Yesus tolong berkati rumah tangga kami. Dasmu itu. Yesus itu Tuhan. Bukan pesuruh, bukan babu, bukan hamba. Kok disuruh-suruh? Anda ngaku pengikut Yesus menjadikan Yesus Tuhan. Tapi prakteknya Anda menjadikan Yesus sebagai babu, pembantu. Nah, itu Kristen-Kristen palsu. Kristen asli pasti menjadikan Yesus sebagai guru dan tuan. Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan tuannya orang-orang Kristen. Namanya kita saya potong sebentar ya Bro Franz. Saya mau pamit dulu karena setiap sore ya saya ada ya biasalah rutin. Nah, silakan dilanjutkan. Saya Terima juga kasih mau pamit buat Bro Valen, Bro Franz. Terima kasih. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.